Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Andi Nur Anissa dengan NIM 188250030, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan, yaitu Ibu Ari Fajar Isdiati M.Hum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada beliau karena berkat beliau yang telah memaparkan semua materinya sehingga saya dapat menjawab soal-soal yang telah diberikan. Untuk saat ini kita akan memasuki soal yang pertama, yaitu mengapa filsafat dikatakan sebagai induk dari ilmu pengetahuan. Filsafat dijadikan sebagai induk dari segala ilmu karena filsafat berjasa melahirkan berbagai ilmu dan kajian, baik ilmu sosial maupun ilmu alam, dan mempengaruhi cara pandang manusia pada peristiwa di alam tersebut. Hubungan keduanya diibaratkan filsafat sebagai induknya ilmu, sedangkan ilmu pengetahuan sebagai anaknya filsafat. Mengapa demikian? Karena filsafat sifatnya lebih luas atau universal objeknya. Sedangkan ilmu pengetahuan objeknya terbatas karena hanya di bidang tertentu. Namun, ada sebuah perbedaan dari ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan, yaitu filsafat memuat pertanyaan lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pada pengalaman realitas dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ilmu pengetahuan bersifat diskursif, yakni menguraikan secara logis yang bermula dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan landasan filosofis pendidikan? Landasan filosofis pendidikan merupakan seperangkat pemikiran-pemikiran dan asumsi yang dijadikan titik tolak dalam merumuskan konsep-konsep pendidikan. Pragmatisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang lahir di Amerika. Tujuan landasan filosofis pendidikan adalah memberikan rambu-rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Rambu-rambu tersebut bertolak pada kaidah metafisika, epistemologi, dan aksiologi pendidikan sebagaimana studi dalam filsafat pendidikan. Contoh landasan filosofis dalam bidang pendidikan misalnya adalah idealisme, Pancasila, pragmatisme, realisme, dan lain-lain. Landasan filosofi sendiri maksudnya adalah pijakan atau dasar suatu hal yang berdasarkan pada nilai-nilai filsafat. 3. Rumuskan tujuan pendidikan menurut filsafat idealisme. Idealisme berpandangan bahwa kenyataan akhir atau kenyataan yang sebenarnya adalah spiritual atau rohaniah atau cita. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan individu sebagai pribadi yang terbatas dan ia mampu berbuat selaras dengan suatu kehidupan yang mulia. Pokok pemikiran idealisme adalah yang pertama, meyakini adanya Tuhan sebagai ide tertinggi dari kejadian alam semesta ini. Yang kedua, dunia adalah suatu totalitas, suatu kesatuan yang logis dan bersifat spiritual. Tujuan pendidikan menurut idealisme adalah mendorong anak didik untuk mencari kebenaran dan hidup dalam kebenaran tersebut. Berarti bahwa individu pertama kali harus mengetahui kebenaran tersebut. 4. Kemukakan salah satu peran pendidik menurut filsafat realisme. Pendidikan menurut aliran filsafat realisme menekankan pada pembentukan peserta didik agar mampu melaksanakan tanggung jawab sosial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Adapun implikasi dari realisme ini dalam pendidikan yaitu terlihat pada metode pengajar, yakni dengan memperkenalkan kepada peserta didik inti-inti pengetahuan yang berada di dunia sekitarnya secara nyata, dengan menunjukkan contoh-contoh melalui media-media pendidikan secara praktis. Peran pendidik dalam filsafat realisme adalah sebagai fasilitator
fasilitator, memberikan serangkaian ide dasar, dan kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan subjek atau bahan ajar yang telah dilaksanakan. Aktivitas ini, diskusi juga menjadi sangat penting dalam kegiatan kelas bagi penganut aliran realisme ini. 5. Filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat, sebab pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pewarisan nilai-nilai filsafat yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan yang lebih baik dan sempurna dari keadaan sebelumnya. Deskripsikan makna filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, John Dewey, dan Confucius. John Dewey merupakan salah satu tokoh yang mempelopori pragmatisme pendidikan. Pragmatisme pendidikan terletak pada perubahan, sosialisasi, proses, realitas, dan rekonstruksi pengalaman. Menurut John, pengalaman adalah kata kuncinya. Ia memandang bahwa pendidikan menjadi tempat bagi keterampilan-keterampilan dalam metode-metode pemecahan masalah. Pendidik atau guru dalam aliran pragmatis berfungsi sebagai fasilitator. Siswa diajak untuk belajar mengembangkan keterampilan dan potensi yang ia miliki. Pendidikan yang merupakan kontinuitas dari refleksi atas pengalaman anak juga akan mengembangkan moralitas dari anak-anak didik. Bapak Pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Beliaulah yang mempelopori pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup batin, cara berpikir, dan mengambil keputusan dan bermartabat, yang intinya membuat manusia sanggup mengangkat harkat dan martabatnya dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Bahkan dalam pergaulan internasional, beliau juga pernah mengatakan bahwa tujuan pendidikan harus mampu menghasilkan peserta didik yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggung jawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Metode yang sesuai dengan sistem pendidikan ini adalah sistem Among, yaitu berdasarkan pada asih, asah, dan asuh, di mana asih merupakan mendidik atau mengajar murid dengan tulus dan ikhlas. Asah berarti selalu mengasah dan mengembangkan ilmu dan keterampilan anak didik, serta asuh yaitu memotivasi atau memberikan dorongan kepada peserta didik untuk menjadi yang terbaik dan memegang teguh ketika kebenaran, etika, dan kebenaran. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang dijadikan filosofis pendidikan di Indonesia yaitu Ingarso Sungtulodo, bahwa seorang guru seharusnya di depan memberi teladan atau contoh, misalnya dengan melakukan hal-hal kecil yang sederhana yang dapat dijadikan teladan bagi muridnya. Misalnya, jika di ruang kelas dapat membuang sampah dan memungut sampah yang berserakan lalu dibuangnya. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso di tengah memberi bimbingan atau pelatihan, misalnya dengan memberikan pengajaran yang bias mengembangkan keterampilan anak didiknya. Tuturi Handayani dan di belakang memberi dorongan atau semangat kepada anak didiknya. Seorang guru harus mampu memberikan yang terbaik kepada muridnya, harus mampu memberikan motivasi agar anak didiknya mampu tumbuh dan berkembang dan mempunyai karakter sesuai yang diharapkan bangsa. Bagi Confucius, titik dasar pendidikan ialah LI. LI mencakup nilai keselarasan, taat pada hukum, kodrat saling menghormati, taat beribadah. Pendidikan menjadi amat penting bukan hanya untuk pribadi tetapi berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara. Menurut Confucius, tujuan pendidikan untuk menjadikan orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi dengan tetap memiliki ren, yaitu sikap untuk mengasihi sesama dengan membantu orang lain untuk berkembang khususnya dalam bidang pendidikan. Dan lebih dari itu kelak menjadi pemimpin yang handal dan bijaksana agar menjadi berkembang dan sejahtera. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.